warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana subulas salam wa hamana bi syari'atihil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan cucu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Habib Ahmad Al-Mandihis, dan hari ini luar biasa penampilan beliau, merah, gagah, ganteng. Mudah-mudahan beliau menjadi penyemangat kita. Amin. Untuk selalu cinta kepada Rasulullah. Kemudian yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Ammar Al-Hafiz, muda, ganteng, hafal Al-Quran. Makanya adik-adik yang pingin punya jodoh, carilah yang hafiz Al-Quran. Orang yang hafiz Al-Quran, yang hafal Al-Quran, insya Allah jasanya tidak dimakan tanah. Kalau nggak percaya nanti waktu nengok Ustadz Ahmad, hati masih aman. Kenapa? Karena ada Al-Quran yang berjalan pada darahnya. Mudah-mudahan beliau diberikan barokah sehingga majelis ini semakin banyak yang hadir untuk ngaji di tempat ini. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru kami, baik ada perwakilan dari Polsakat dimanapun, mudah-mudahan selalu eksis membawa panji ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kami banggakan tim hadroh luar biasa, qosidah campur dangdut, tapi dangdut yang syair-syairnya menyatakan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang hadir hari ini saya lihat ada paku bumi ujung ke ujung, supaya tidak bergeser yang di tengah. Tadi karena tadi Ustadz Ammar ngomong, ini Ustadz Sarul gelarnya jujur, nama saya dua. Nama yang pertama dikasih mak, saya dan ayah saya itu Sahrul. Tapi kemudian saya ngaji di Cirebon, diganti nama saya, bukan diganti, dikasih gelar. Gelarnya setiap yang ngaji di situ sekian lama, tingkatannya sekian lama, itu dikasih gelar dari Cirebon. Kawan saya ada namanya Sukma di Pati Agung, namanya Jul. Ada namanya Abdullah, enggak silap saya, tapi dikasih gelar Kusuma Wijaya. Ya, lama ngaji di tempat kiai saya, lalu dikasih gelar namanya Sukma Pakuning Jagat. Paku iku yo nancep, jagat iku bumi, jadi aku nancep neng bumi. Serius.
Sehebat apapun gelar yang dimiliki manusia, yang paling gelar tertinggi adalah ada darah di dalam tubuhnya. Darahnya itu adalah darah baginda Rasulullah SAW. Jadi jujur sebetulnya saya ngaji nekat, karena di samping saya ulama besar, tapi kata beliau ngaji saja kita dipaksa. Ya sudah nurut sama Pak Yai Ammar, karena ciri santri itu nurut, jangan pinter. Pinter itu, pinternya kita belum apa-apanya dibandingkan dengan iblis. Iblis itu pinter, saking pinternya minteri orang. Betul kan? Jadi tidak cukup pinter tapi benar. Dan orang benar itu pinter, tapi tidaklah yang pinter itu benar. Laisa kullu pinter, tidaklah semua yang pinter. Laisa benar, tidaklah benar. Wa kullu benar pinteran. Tapi ketawa terus. Jadi gitu. Jangan cerita tamatan mana, ada orang tamatan dari luar negeri bangga, ya silakan. Mau tamatan dari Amerika bangga, silakan. Tapi belum tentu dia bisa mengimbangi tamatan iblis, tamatan surga. Tapi karena iblis, sekalipun iblis tamatan surga, pernah menjadi narasumber seminar dengan malaikat, tapi karena nggak benar diusir dari surga. Lah kita merasa nggak benar, merasa nggak pinter, gitu. Saya ulang. Kita ini pinter, nggak benar, jangan harap masuk surga. Apalagi sudah nggak pinter, nggak benar. Mana contoh? Contohnya mana? Banyak orang yang merasa terganggu kalau ada orang ngaji dan zikir, betul tak? Betul. Kenapa terganggu dengan zikir? Ya Allah, ya Allah. Tadi saya mengikuti irama itu kok hilang rasa saya. Padahal dulu zikir kita itu nikmat gitu. Saking nikmatnya ngantuk saya. Kenapa nikmat itu? Ngantuk itu nikmat. Bisa tidur itu nikmat. Berapa banyak orang kaya nggak bisa tidur, makan pil tidur, itu pun nggak bisa tidur. Lalu ada orang yang nggak bisa tidur, lalu di tempat ada orang zikir bisa tidur, itu nikmat. Apalagi ketika dia zikir tidak tidur, itu lebih nikmat. Cuma kalau kemarin numpang tidur itu nggak nikmat. Jadi jemaah yang dirahmati Allah. Nah, begitu tuh. Jadi intinya udah. Kalau zikir enak toh? Zikir enak gak Bu? Enak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma sholli ala. Itu pernah saya bawakan zikir itu sama anak murid saya. Terima kasih. Tapi nggak cocok. Jadi itu pernah saya bawakan zikir pidah, ya tapi nggak sepenuhnya karena saya takut. Ada beberapa zikir yang saya bacakan untuk murid saya. Murid saya ada 400. Saya bawakan zikir tersebut, ternyata apa yang terjadi? Banyak perubahan anak murid saya. Makanya kalau misalnya ada orang yang komplain dengan kita zikir seperti ini, maka sesungguhnya dia sedang jauh dari Allah. Tugas kita tidak boleh mencaci, tapi mendoakan supaya dia bisa datang kemari. Kenapa harus protes dengan zikir yang dibacakan orang-orang baik, tidak protes dengan orang-orang yang kibotan sampai pagi? Betul kan? Kalau dia kibotan ya silakan sampai pagi, kadang kita nggak
nggak protes walaupun jengkel. Padahal suara enak, joget nggak paten, nggak kadang lari dari lagunya. Kadang itu tukang piano itu ada ngejel suara. Tapi kita nggak protes. Kenapa mereka katakan nikmat? Kita nggak protes. Kenapa ketika kita zikir nikmat mereka protes? Maka jemaah yang dirahmati Allah, jangan takut ketika kebenaran diprotes orang. Karena Nabi ketika berdakwah juga pernah diprotes. Ingat, setiap padi yang ditanam pasti tumbuh rumput. Tapi setiap rumput yang ditanam tidak akan tumbuh padi. Kita yang hari ini lagi tumbuh, lalu ada rumput-rumput yang di belakang sana yang protes, santai saja. Ada peribahasa yang mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu, saya jadi kafilahnya, ibu jadi. Jadi apa? Kafilah juga kan? Maka orang yang menggonggong-gonggong itu adalah manusia. Iya. Saya kalau zikiran itu paling nikmat pakai buhur. Makanya ibu kalau zikiran lalu habis itu doanya kurang dikabul atau lambat, bisa jadi ibu nggak ngundang malaikat di dalam. Salah satu untuk menarik malaikat betah di rumah adalah wangi-wangian. Makanya di Arab itu orang betah kali untuk ibadah di sana karena banyak wangi-wangiannya. Makanya kalau rumah ibu barokahnya kurang, berarti malaikatnya nggak betah. Kalau begitu nanti di rumah pakai wangi-wangian. Tapi wangi-wangian yang disukai malaikat. Contohnya buhur. Apalagi dupa Arab. Minyak baba saya belum dengar. Kalau minyak baba disenangi malaikat saya belum dengar. Tapi intinya wangi. Orang yang suka stres berarti rumahnya kurang wangi. Karena salah satu untuk mencerdaskan akal adalah rajin pakai wangi-wangian. Makanya sibuk kalau berhadapan sama suami yang sering marah, berarti suami itu sedang stres, kasih minyak wangi. Saya mau istri kesini. Saya coba. Ada orang jelek, tapi kemudian wangi-wangian betah gak sama orang jelek itu? Betah gak? Betah. Kalau ada orang cantik, badannya bau, betah gak? Berarti itu salah satu penarik. Kita suka, malaikat senang. Salah satunya rumah kita banyak wangi-wangian. Ada kayu gaharu, boleh. Apalagi toh? Kasturi, Istanbul. Yang nggak boleh kayu besar, itu Tanjung Morawa. Simpan Tanjung Morawa. Itu nggak boleh dibakar, marah itu. Besok datang Polres. Nah ya, jadi ngaji ya. Jadi apa kata Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama. Kata Nabi, tetaplah engkau dengan duduknya para ulama. Tak ulangi ya. Alaikum bimujalasati ulama. Tetaplah engkau duduk dengan para ulama. Ulama itu mana gitu kan? Banyak orang yang ngaku-ngaku ulama, tapi tidak ulama. Ada orang yang gak mau disebut ulama, padahal ulama. Jadi pengertian ulama adalah siapa orang yang menunjukkan batin kita, hati kita semakin
semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah ulama. Sekarang tak tanya sama ibu, Ustadz Amar kemari, Ustadz Amar di sini menggiring nggak hati ibu dekat dengan Allah? Berarti Ustadz Amar ulama. Betul kan? Kemudian Habib Ahmad nanti memberikan ceramah, hati kita semakin cinta dengan Allah, berarti Habib adalah ulama. Gitu tuh. Saya mau nanya, kira-kira saya ceramah mendekatkan diri ibu ke Allah atau ke alam kubur? Ayo jawab. Mendekatkan diri ke Allah atau ke alam kubur? Hah? Ke Allah. Berarti saya ulama itu pinternya digunakan benar. Gitu tuh. Nanti macam-macam lah ulamanya pakai kelas-kelas. Saya kan klasteri. Kalau ulama yang lain ya kelas kakak, hafal kitab, baca kitabnya paten, bangun malamnya rajin. Ulama itu rajin bangun malam, tahajud nggak kencing doang. Itu ada orang. Yuk, siapa nabi yang paling kaya raya terus pernah jadi raja dunia? Nabi Sulaiman. Tahu apa kebiasaan Nabi Sulaiman? Kebiasaan Nabi Sulaiman itu dipesani sama mamanya. Ya bunaya, wahai anakku, jangan engkau tidur sebelum engkau melaksanakan sholat tahajud, atau jangan engkau lewatkan malam kecuali engkau sudah bangun malam. Jadi orang yang ingin dekat sama Allah bangun malam. Karena orang yang bangun malam derajatnya naik, makomah mahmudah. Makomnya, derajatnya dipuji Allah, nanti dipuji manusia. Jadi kalau andai kata ada orang yang gak bisa bangun malam, berarti dia kalah dengan maling. Loh serius. Orang baik bangun malam ingin dapatkan surga, lah maling bangun malam ingin nyuri. Yang dicuri ayam, dia berani bangun malam, lah kita pengen ngambil surga kok males bangun malam. Mana lebih paten ibu sama maling? Betul kan? Itu gak ada orang yang hebat. Kalau pengen hebat, pengen jadi luar biasa, kata Imam Ibn Athaillah, jika engkau ingin menjadi manusia luar biasa, keluarlah dari kebiasaan orang biasa. Ulangi, kalau kamu ingin menjadi manusia luar biasa, maka keluarlah dari kebiasaan orang biasa. Orang biasa tidur, karena tidur. Orang biasa ngerumpi. Orang biasa itu dokok. Dokok apa sih? Dokok itu bohong, rajin ngerumpi. Kita jangan rajin ngerumpi. Kumpul-kumpul bagus, nyeritain orang bubar. Rewang waktu ada orang pesta bagus, tapi waktu rewang nyeritain suami orang pergi. Betul tak? Sanggup? Sanggup ibu? Atau jangan-jangan ibu pelakunya? Jadi ibu yang dirahmati Allah. Jadi katanya begini, jangan tinggalkanlah dosa di tempat itu. Jadi sebelum kita bubar, istighfari tempat itu supaya tempat itu gak meninggalkan dosa. Makanya ketika orang sholat itu kan istighfar 3 kali lagi. Padahal orang sholat itu gak salah, kok istighfar? Betul gak? Habis salah kan istighfar 3 kali. Pertanyaannya istighfar kan minta ampun karena salah. Lah orang sholat kok
orang sholat kan nggak salah, kok istighfar? Yang nggak salah aja disuruh istighfar, apalagi yang salah. Makanya kalau ada orang ngobrol-ngobrol sudah cerita yang salah, istighfar di tempat itu supaya jangan jadi petaka. Makanya ini tempat mulia. Nanti kalau udah nyeritain remeh-remeh yang lain, suka nyeritain aib yang lain, jangan tinggalkan petaka di tempat ini. Bawa pulang. Enak aja. Bawa pulang. Istighfar. Kemudian apalagi ibu, makanya ibu ada yang katakan begini, dan saya baca. Ngobrol sama Allah lewat Quran, gitu tak? Al-Quran mau dibaca, waktu kita mau baca Al-Quran pertama kali ngucapin apa? A'udzu. Masa ngobrol sama Allah kok pakai a'udzu? Padahal ngobrol sama Allah itu kemuliaan. Kok kita minta supaya dilindungi dari setan? Bayangkan, ingin ngobrol sama Allah saja kita baca a'udzu. Makanya kalau ibu ketemu orang-orang yang ngumpi nyeritain aib orang lain, sebelum ibu ngobrol baca a'udzu di depan mereka semua. Bu? Ngerti gak logikanya? Yuk ulangi. Ngobrol sama Allah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Gitu kan? Itu mau ngobrol sama Allah lewat Quran. Berarti kalau andai kata ada orang-orang yang dikhawatirkan bakal nyerempet atau dapat dosa, maka sebelum kita ngomong baca a'udzu. Supaya apa? Kita terhindar dosa dan tempat itu jangan meninggalkan dosa atau petaka. Bisa tidak? Bisa? Sekarang misalnya ibu kumpul-kumpul, lalu saya misalnya suatu hari akan datang, lalu sebelum saya ngomong sama ibu, saya baca a'udzu kencang-kencang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ibu dari mana? Jangan tersinggung. Cuma lucu. Dan alaikum bimujalasatil ulama, duduklah dengan ulama. Kenapa? Duduknya saja sudah dapat barokah dan rahmat. Apalagi nanti kalau pulang bawa ilmunya. Kira-kira pulang di sini bawa ilmu. Bahkan insya Allah lebih dari itu pun ada yang dibawa. Kan betul saja. Contohnya saya. Karena saya lihat ada ini. Bisa. Kan ini bukan untuk pajangan kan? Duduk dengan ulama barokah, betul. Banyak orang bilang gak usah nikah sama santri, nanti nikah sama santri gak bisa makan. Menghina sekali. Saya ini santri 12 tahun mondok, saya gak pernah sejarahnya insya Allah kelaparan. Buktinya mana? Di mana-mana ada kenduri, baca doa santri dapat 2, yang lain sama. Betul. Kelaparan ada enggak? Tidak. Makanya kalian yang cewek masih muda nikah sama santri. Itu. Dan ini santri-santri kalong nih. Ini santri, ini boleh kalian ini pilih. Bilang sama mamamu, pilih yang mana? Silakan. Itu yang sudah nikah. Ini tapi yang kecil jangan pilih ya. Belum balik itu. Kemudian apa? Alaikum bimujalasatil ulama ya. Duduklah dengan para ulama. Ulama itu ingat Bu. Ya, ini semua ya, mohon maaf ya. Ini saya mau nanya Ibu. Saya ini guru. Kurikulum setiap tahun dirubah, betul nggak? Kurikulum itu ada saja berubah. Pertanyaannya, muridnya semakin baik atau jahat? Jahat, banyak jahat. Buktinya tawuran. Guru pun kadang ditempelin, ada guru ditempelin. Loh, kejadian loh. Di daerah mana guru diajak duel? Di Kalimantan guru diajak duel. Di Kisaran guru agama mukul anak murid gara-gara nggak sholat duha, nggak terima namanya, akhirnya apa? Gurunya dipolisikan, penjara 14 hari. Bayangkan guru di penjara. Kan orang
diutak gitu. Kan, tapi coba kalau jadi santri, insya Allah jangankan mengkasuskan gurunya, jangankan untuk memukul gurunya, nengok wajah gurunya saja kita nggak berani. Makanya di sini kalau ada santri nengok Ustaz Amar katanya melotot, culak saja. Enak aja, nggak punya sopan santun, culak saja. Apalagi kalau kiainya dijelek-jelekin kiainya. Andai kata ada ustaz jelek dijelekin, nggak boleh. Kenapa? Jelek wajahnya, tapi hatinya mampu membuat engkau bisa masuk surga lewat ucapannya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Apalagi kalau ustaznya ganteng, wah super sekali. Maka bahagialah istrinya yang dapatkan Ustaz Amar. Istrinya yang bahagia, kenapa? Yang kedua, wa istima'u kalamil hukama, dengerin ungkapan atau percakapan atau perkataan ulama. Jangan mikirin omongan orang, karena omongan orang semuanya salah. Sehebat apapun kau memberikan alasan kepada orang yang bencimu, tetap aja benci. Ada sebuah itu saya mengatakan begini, saya mau nanya dulu. Racun, ular, kalau dikasih madu, kira-kira bisanya yang racun tadi berubah nggak jadi madu? Begitulah orang. Sekalipun kita kasih kebaikan, sepanjang mulutnya berbisa, tetap aja nyakitin. Sudah cuek saja. Cuek. Ikutin cerita Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim waktu itu sama anaknya naik onta. Ya, pertamanya ini onta. Anak Luqmanul Hakim. Pertama anaknya naik onta, Luqmanul Hakim nuntun. Lalu apa yang dikatakan orang? Dasar anak nggak berbakti, ini anak durhaka. Masa bapaknya nuntun dia naik di atas? Dengar ucapan itu, anaknya turun, Luqmanul Hakim naik. Lalu dituntun onta tadi sama anaknya lewat kampung diomongin orang, ih bapak nggak beli pikiran, masa dia naik di atas, anaknya suruh nuntun. Akhirnya apa? Dua-dua naik lewat kampung. Apa kata orang kampung? Is, memang orang ini udah tahu unta kecil dinaikin 2 orang. Akhirnya dua-dua turun, nonton onta lewat kampung. Bodoh kali, ada onta pun gak dinaikin. Pertanyaannya, mana yang benar? Betul? Ini artinya apa? Hidup sepanjang yang kita lakukan benar menurut Allah, jangan pedulikan menurut orang lain. Ocehan-ocehan biarkan. Bisa jadi ocehan-ocehan itu adalah senjata untuk membuat kita semakin sabar, dan itu cara Allah membuat kita bisa dekat dengan dirinya. Dengan jati. Contoh itu, apa kata Imam As-Sazili, Hasan As-Sazili, wali kutub? Lebih bagus engkau punya musuh yang membuat engkau dekat dengan Allah daripada engkau punya kawan tapi menjauhkanmu dari Allah. Unik ya? Lebih bagus engkau punya musuh yang membuat engkau dekat dengan Allah dibandingkan engkau punya teman atau kawan yang membuat engkau jauh dari Allah. Mana contoh? Ibu gak ada salah dipromotin sama tetangga. Kan pening ibu. Apa salah? Akhirnya ibu mikirin, akhirnya ngadu ke Allah. Ya Allah, apalah salahku ya Allah? Apalah salahku ya Allah? Sampai aku didiemin. Kita sudah pasang senyum, sudah setel tanda senyum kita.
Dia gas saja. Kalau kita ngadu, ya Allah, apa salahku ya Allah, padahal aku udah senyum. Terus-terusan dengan orang yang memusuhi kita, lalu kemudian terus-terusan juga kita mengadu kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau punya kawan yang membuat engkau lupa ibadah. Mana contoh? Ketemu kawan main kartu gaplek sampai isu. Tahajud enggak, jikiran orang, subuh lewat, ngono ada masuk surga. Tidak. Paham Ibu? Jadi intinya itu, jangan mundur selangkah untuk berbuat kebenaran. Saya akan pasang badan ketika Ustaz Ahmad diganggu, dan ketika Ustaz Ahmad dicaci maki, saya pasang badan. Saya siap menerima cacian, tapi ketika menerima pukulan, saya siap. Karena dulu jawaban. Kalau silat kaki beliau menang, silat lidah mungkin saya menang. Ayo bersyukur kita kepada Allah, mudah-mudahan majelis ini semakin mulia, semakin diberkahi. Mudah-mudahan dengan barokah ini, ibu yang tadinya punya masalah, mudah-mudahan diberikan solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang sakit, terutama sakit asam urat, saya doakan hilang uratnya, hilang sakitnya, tinggal uratnya. Adik-adik yang belum dapat jodoh, dengan barokah, apalagi tadi kita sudah mahalul qiyam, yakin dan percaya Rasul hadir. Kita tidak bisa melihat, tapi Rasul melihat kita, dan di situ terbersih hatimu untuk minta jodoh, insya Allah akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Dek, ya yang pengen minta jodoh, ya Mas yang pengen minta jodoh, letakkan hatinya, letakkan ucapan kita ini. Ingat, milih jodoh tidaklah yang milih jodoh yang biasa saja. Sekalipun dia tidak cantik, yang penting baik. Saya ulangi, sekalipun dia tidak miskin, yang penting baik hatinya. Itu jodoh. Paham Ibu? Milih jodoh adik, pilihlah jodohmu, sekalipun dia tidak miskin, yang penting baik hatinya. Paham ya? Kalau engkau ingin jadi punya jodohmu, supaya jodohmu itu patenkan dirimu dulu. Kalau engkau ingin punya imam, di mana imam itu bisa menjadi hidupmu, jadilah imam dirimu dulu. Kalau engkau ingin mendapatkan jodoh yang baik, maka carilah jodohmu di tempat yang baik. Jangan pingin jodoh yang baik, ketemunya di kibotan gajah. Paham tak? Tapi ketemunya di selawatan, di jikiran. Ini ibunya dari mana? Dari sini ya? Dari sini ya. Nah, nanti doa dipimpin oleh Habib Ahmad, doanya kencang-kencang dalam hati, ya Allah, dapat duit yang banyak biar bayar utang banyak Mekah. Bismillah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ya kumpulan ini, majelis ini semakin mulia. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, meridhoi kita, dan mudah-mudahan kita akan bergabung bersama Rasulullah SAW. Ini saja, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.